Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini kita akan membahas hukum nun mati atau hukum nun sukun dan tanwin, di mana cara membaca huruf hukum dan tanwin kebagi 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Pertama kita bahas kali ini adalah idhar atau idhar halki, di mana membaca huruf nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun dhammah tain, dengan jelas dan terang tanpa mendengung ketika bertemu dengan salah satu dari huruf idhar atau idhar halki tersebut. Disebut idhar halki karena makhraj huruf-hurufnya berasal dari tenggorokan. Yang dimana kita tahu bahwa huruf-hurufnya ada 6, yaitu kha, ghin, ha, ain, ha, dan alif. Adapun contoh idhar halki dalam kalimat bisa kita temui dalam kalimat berikut ini. Nun ketika bertemu dengan alif dan dalam kalimat min ayyi syai'in khalaqahu. Kemudian tanwin fathah bertemu dengan ain, kita temui dalam kalimat latar kabunna tobakon an tobaqo. Kemudian dhammah tain bertemu dengan ghin, terdapat dalam kalimat ajrun ghairu mamnun. Kemudian nun bertemu dengan ha dalam kalimat fa anta anhu talaha. Kemudian tanwin kasrah bertemu dengan huruf ha dalam kalimat kullu amrin hakim. Kemudian tanwin kasrah bertemu dengan kha dalam kalimat min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Di sini kita temui bahwa huruf-huruf yang dicetak merah berarti menandakan huruf idhar. Untuk bagian kedua dari hukum nun mati atau tanwin adalah idgham. Pengertian idgham itu sendiri adalah memasukkan atau menyatukan huruf nun sukun atau tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun dhammah tain dengan huruf idgham setelahnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Adapun huruf idgham ada 6 huruf, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Untuk contoh kalimat yang bisa kita temui adalah kalimat sebagai berikut. Ketika nun bertemu dengan ya, terdapat dalam kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini nun masuk bunyinya ke dalam huruf ya. Kemudian tanwin dhammah bertemu dengan ra, terdapat dalam kalimat khafidatur rafi'ah. Kemudian tanwin fathah bertemu dengan nun, Anda bisa temui dalam kalimat aidza kunna idhaman nakhirah. Lalu kasrah tain bertemu dengan mim fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tanwin dhammah ketemu dengan waw dalam kalimat wal akhiratu khairu wa abqa. Nun bertemu dengan lam dalam kalimat qala nuhur rabbi annahum asawni wat
wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladahu illa khasara. Masih membahas tentang idgham. Yang kedua adalah pembagian daripada idgham itu sendiri. Yang pertama, idgham yang dibaca dengan dengung atau disebut juga idgham bi gunnah. Kemudian yang dibaca tanpa mendengung disebut dengan idgham bila gunnah. Adapun yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah memasukkan dan mendengungkan, maksudnya memasukkan huruf nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasrah, ataupun tanwin dhammah dengan huruf idgham bi gunnah setelahnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan dibaca dengan mendengung sepanjang 2 harokat. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu berjumlah 4 huruf sebagai berikut: ya, nun, waw, dan mim. Adapun penggunaannya dalam kalimah, kita bisa temui dalam kalimah berikut ini. Ketika nun bertemu dengan ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian nun fathah bertemu dengan nun, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Kemudian domah, tain bertemu dengan waw, wal akhiratu khairun wa abqa. Kemudian kasrah tain bertemu dengan mim, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Lalu, bagian idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah, adalah memasukkan tanpa mendengungkan. Maksudnya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasrah, ataupun tanwin dhammah, dengan huruf idgham bila gunnah setelahnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, namun tidak dibaca dengan mendengung. Huruf-huruf idgham bila gunnah itu berjumlah 2 huruf sebagaimana berikut ini, yaitu lam, ra. Adapun contoh idgham bila gunnah dalam kalimat bisa Anda temui dalam kalimat berikut ini. Nun ketemu dengan lam, min ladunka rahmah. Nun bertemu dengan ra, hudam mir rabbihim. Tanwin dhammah bertemu dengan ra, khafidatur rafi'ah. Tanwin dhammah bertemu dengan lam, wailul likulli. Bahas tentang idgham, di mana ternyata dalam hukum idgham itu terdapat pengecualian, yaitu jika nun sukun bertemu dengan huruf waw ataupun iya dalam satu kata, maka tidak boleh idgham, melainkan tetap dibaca dengan jelas bunyi nun sukunnya. Contohnya dalam kalimat bunyanun, qinwanun, sinwanun, dan terakhir dalam kalimat ad-dunya. Pada contoh kasus di atas, huruf nun sukun tetap harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dimasukkan bunyinya ataupun diidghamkan. Hukum tersebut biasa disebut dengan hukum idhar wajib. Sekali lagi, bahwa ketika nun bertemu dengan waw ataupun iya dalam satu kata, maka tidak boleh diidghamkan. Untuk hukum nun mati atau tanwin yang ketiga adalah iqlab. Yang dimaksud dengan iqlab adalah
bunyi huruf nun sukun atau tanwin dan fathah, kasroh ataupun dhammatain beralih menjadi bunyi mim dengan disertai dengung apabila bertemu dengan huruf iqlab. Adapun huruf iqlab hanya memiliki satu huruf sebagai berikut, yaitu huruf ba. Contoh huruf iqlab yang bisa kita temui dalam kalimat sebagai berikut. Nun bertemu dengan ba seperti dalam kalimat yumbitulakum, atau nun bertemu dengan ba dalam kalimat mim ba'di. Sedangkan huruf dhammatain bertemu dengan ba dalam kalimat sami'um basir. Untuk hukum yang terakhir daripada hukum nun mati ataupun tanwin adalah ikhfa, yang berarti samar atau menyamarkan. Maksudnya adalah membaca huruf nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh ataupun tanwin dhammah, dengan bunyi yang tersamar dan disertai dengan bunyi yang mendengung sepanjang 2 harakat ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa tersebut. Sedangkan ikhfa sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan ikhfa awsat. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang ikhfa ab'ad, yaitu ikhfa yang makhrajnya jauh dari makhraj huruf nun. Terdapat 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Adapun contoh kalimat yang bisa kita temui adalah ketika nun bertemu dengan qaf pada kalimat fa'anqadhakum minha. Kemudian nun sukun bertemu dengan kaf, angkala. Tanwin kasrah bertemu dengan qaf, syai'in qadir. Tanwin kasrah dengan kaf, khattarin kafur. Kemudian nun bertemu dengan qaf dalam 2 kalimat, terdapat pada kata min qablik, dan nun bertemu dengan kaf wa man kafar. Baiklah, bagian yang kedua dari hukum ikhfa adalah ikhfa aqrab, yaitu huruf ikhfa yang makhrajnya dekat dengan makhraj nun sukun. Adapun huruf dari ikhfa aqrab tersebut terdapat 3 huruf, yaitu huruf ta, huruf to, dan huruf dal. Contoh hukum ikhfa aqrab dalam kalimat yang bisa kita temui seperti dalam kalimat ketika nun sukun bertemu dengan ta, innama anta mudzakkir. Kemudian nun sukun bertemu dengan to dalam kalimat linursila alaihim hijaratan min tin. Lalu fathatain bertemu dengan huruf dal dalam kalimat wa ka'san dihaqa. Yang terakhir dari hukum ikhfa adalah ikhfa awsat. Maksudnya huruf-huruf ikhfa tersebut makhrajnya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan makhraj nun sukun. Jadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa tersebut, maka bunyinya menjadi samar, namun bunyi gunahnya berada di pertengahan. Adapun huruf-huruf ikhfa awsat
sebanyak 10 huruf, yaitu tha, ja, dha, za, sa, sya, so, lo, dho, dan fa. Tanwin fathah bertemu dengan sa, jami'an thumma yunji. Tanwin dhammah bertemu dengan jim, fiha ainun jariyah. Nun sukun bertemu dengan za, am lam tunzirhum. Tanwin kasrah bertemu dengan zai, fakihatin zaujan. Tanwin fathah bertemu dengan sa, illa qilan salama. Nun bertemu dengan sya, min syai'in. Nun sukun bertemu dengan sad, min salsalin. Tanwin fathah bertemu dengan dad, qauman dallin. Nun sukun bertemu dengan dha, alal araiki yanzurun. Nun sukun bertemu dengan ta, min tin. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.